Ya, jumpa lagi teman-teman di WW Channel. Kali ini saya akan membahas masalah preamp tabung. Ya, yang saya ambil skemanya dari majalah Amatir Audio tahun 85. Ya, yang merancangnya mungkin teman-teman pernah dengar juga ya. Ini JJ Curcio. Aslinya sih namanya Daniel Vacuum Tube ya teman-teman. Ada saya sedikit modifikasi gitu ya dari rancangan aslinya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini selektornya saya pakai bisa 3 posisi aja ya, CD, aux 1, aux 2 ya. Ini potensionya yang mana dia punya komponen aktifnya tabungnya pakai 6DJ8 atau E88CC ya. Yang saya kasih Mark II ya, sudah dimodifikasi. Oke, kita lihat nih agak sedikit berbeda teman-teman ya, preampnya, yang mana power supply-nya tidak dijadikan satu transformatornya ya. Teman-teman bisa lihat sini ya belakangnya ya. Trafonya saya pisah taruh ya untuk mengurangi hum ya, menghilangkan hum ya. Ini colokan-colokan input selektornya ini aneh sedikit untuk power cord yang menuju ke power supply nanti. Oke, sekarang kita lihat dalemannya seperti apa ya teman-teman. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini daleman daripada preamp JJ Curcio ya. Nah, ini jadi kan tadi ini untuk masukkan power cord ya dari transformator ya. Udah di regulator juga sih ya. Cuman di sini dia kelihatannya rumit ya. Sebenarnya yang banyak regulatornya teman-teman ya. Masuk dari sini terus masuk ke ini ya, ada cuk. Sebelum cuk masuk ke ini dulu nih, kapasitor. Saya pakai ini ya di sini ya, agak sedikit beda kapasitor dari yang biasa. Kapasitor bank biasanya, biar teman-teman bisa lihat ya, saya zoom. Kelihatan nggak nih? Nah, wah kurang kelihatan. Nah ini dia nih, kapasitor bank ya. Itu keluaran dari Jensen ya. Yang 4 kutub teman-teman. Jadi maksudnya dia ada input, ada output. Biasanya kan kalau kapasitor cuma 2 kutub aja ya, plus min. Ini ada 4, plus min untuk in, plus min untuk out. Ya. Setelah masuk ke kapasitor, diratain lah sama cuk nih. Saya pakai cuk. Cuknya ini ya, cuknya ya. Cuknya ini bikinan lokal ya. Ya. Ini cuknya lokal. Setelah masuk cuk, diratain lagi. Saya pakai teflon semua nih. Kapasitor teflon. Rusia punya ya. FT3 nih. Ini tingkat yang tertinggi. FT3 ini FT2 yang lain ya. Oke. Setelah itu dia masuk ke regulator untuk tegangan tingginya ya. High voltage-nya ya. High voltage-nya masuk ke, ada regulator pakai transistor semua nih. Ada transistor ya, masuk ke sini. Ini juga regulator untuk tegangan tinggi ya. Masuk ke sini. Jadi saya bagi dua ya. Saya bagi dua regulatornya. Kiri kanan beda gitu ya. Bukannya jadi satu dipecah dua, enggak. Untuk kanal kiri ini regulatornya tersendiri ya. Ini kalau rangkaian preampnya cuman kecil ya teman-teman ya. Cuman ini doang nih. Nah, cuman ini doang preampnya. Yang lain regulator ya. Ini regulator. Ini juga regulator gitu. Jadi banyak banget nih regulatornya. Ya. Untuk koplingnya
preamp kopling, saya pakai Rusia punya paper in oil. Karena seperti bahasan sebelumnya juga teman-teman lihat ya, saya suka sekali dengan suaranya paper in oil K75-10 Rusia punya military grade. Terus saya shot dengan ini apa? Kapasitor Teflon Rusia punya juga. Kenapa pakai Rusia punya? Murah meriah teman-teman. Harganya murah, kualitasnya mumpuni, bagus ya. Jadi kualitas melampaui harga ya teman-teman. Nah ini seperti ini ya, ini regulator. Nah ini tabungnya ini ya, tabung daripada preampnya ini. Ini saya pakai E88CC Philips ya. Ini match pair sejodoh ya. Goldpin ya, kaki emas. Ini kalau nggak salah keluaran tahun 60-an ya teman-teman. Nah ini dia. Nah ini yang menentukan juga nih, ini kapasitor buat masuk ke plate. Saya pakai AMRG, Amtrans ya. Kakinya yang gold. Saya udah coba pakai yang lain-lain, tapi pakai Amtrans terbaik dari desain. Saya punya preamp ini. Audionote pernah saya pakai, cuma suaranya kurang baik, jadi bindeng. Ini saya pakai AMRG, suaranya menjadi tebal sekali dan juga open ya. Nah, setiap resistor dari preamp ini ya, semuanya saya pakai Sinco. Kecuali ada ini buang ground nih kalau nggak salah nih ya. Ya. Ini saya pakai Riken. Habis nggak ada ya, pakai yang Sinco tidak ada. Jadi cuma ada 2 yang buat buang ground. Inputnya semua, outputnya pakai resistor daripada Sinco ya. Terus ini untuk kapasitor buang ground semua menggunakan kapasitor ini apa? Jerman punya ya. Pakai Wima teman-teman ya. Ini kapasitor bawahnya pakai paper in oil K75-10. Ini pakai Ultima with Danor. Kapasitor lama ya, udah nggak ada lagi nih sekarang. Terus kabel perkabelannya ya, ini kabelnya perak dilapis emas, bukan chrome ya, lapis emas. Ini kabel AMRG. Kalau teman-teman pakai kabel ini, suaranya langsung berbeda. Saya sudah bedakan pakai silver cable sama pakai ini. Langsung dimensinya terbuka. Ya harganya cukup lumayan ya. Dulu ya udah lama ini 250-an per meter. Kabel tunggal ya teman-teman ya. Tapi hasilnya mumpuni. Baik banget ya. Dan untuk potensionya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia nih. Nah, potensionya ini dia. Saya pakai ALPS, ya. Pakai ALPS. Potensio pakai ALPS. Ini semua CNC ya, konektornya ya. Suaranya nanti teman-teman bisa dengar bagaimana kualitasnya. Ini preamp udah jadul banget ya. Udah berapa belas tahun ya, lebih dari 15 tahun ya. Tapi suaranya masih bagus. Ini untuk regulatornya saya baru pakai PRP resistornya, teman-teman bisa lihat nih. Zoom ya. Ya, ini nih PRP ya. Ini Sinco ya. Mungkin teman-teman bertanya, melihat dari video ini untuk apa gitu ya. Banyak ditempelin kayak karet-karet gini ya. Nah ini juga nih ya,
Ini Bluetech, teman-teman. Ini karet, kayak permen karet ya, cuman nggak ada rasa manisnya buat nempelin poster atau apa ya. Ini meredam getaran gitu. Memang kelihatannya nggak baik gitu, nggak enak dilihat gitu ya, kok kayaknya kayak tambal sana tambal sini ya. Tetapi ini menghasilkan suara yang baik. Tidak ada meredam getaran gitu. Sangat ketara saya, sangat signifikan perubahannya ya. Dengan kita pakai apa? Bluetech ini ya. Terus kalau teman-teman mau tahu juga nih ya, semua sordel-sordel saya pakai WBT. Kecuali di titik-titik tertentu. Misalnya seperti ini ya, biar kelihatan dulu. Nah, ini di input dia punya fadernya ya. Ini saya pakai audio note supaya mendapatkan suara yang benar lebih open lagi gitu. WBT bukannya kata mendem, enggak, WBT bagus. Cuman saya mau campur gitu ya, pakai WBT dan audio note ya. Nah, ini untuk boxnya juga ya teman-teman bisa lihat ya. Ini boxnya bukan ininya, depannya panel aluminium ya. Saya bikin bubut asalnya dari plat 18 mili ya. Aluminium padat 18 mili ya. Oke, ini bagian dalamnya. Kita lihat sekarang bagian daripada power supply-nya. Saya bikin terpisah ya. Saya nggak jadiin satu, kayaknya nggak akan muat, sangat padat sekali ya. Ini aja preamp-nya itu sebenarnya preamp-nya itu sendiri cuma ini loh teman-teman, sedikit ya. Nah, sama ini koplingnya nih, kapasitor kopling preamp. Udah, yang lain semua regulator ya, baik regulator untuk filamen maupun regulator tegangan tinggi. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana bentuk daripada regulatornya. Ya, ini teman-teman, nah ini dia punya power supply ya, trafo dan lain-lain di dalamnya ya. Ini power untuk jalanin on off-nya secara keseluruhan ya. Ini untuk heater daripada di preamp, tabung apa maksudnya, tabung daripada preamp itu sendiri untuk menjalankan pemanas dari E88CC atau 6DJ8 ya. Ini untuk teman-teman bisa lihat untuk fan-nya, untuk kipas pendinginnya ya. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya seperti apa gitu. Ya cukup ya teman-teman ya. Cukup sebentar. Ya teman-teman, nah ini dia dah dalemannya ya. Untuk power supply-nya. Ini trafo untuk tegangan tingginya ya teman-teman. Ini trafo untuk filamen ya. Mungkin teman-teman bertanya kok gede banget nih filamennya, karena banyak ya di sini, banyak gunain regulator. Saya pakai tabung, depannya pakai tabung. Setelah itu sudah diratakan pakai tabung, pakai solid state, pakai transistor IC ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia teman-teman ya. Penampakan daripada regulator tabungnya ya. Dari sini masuk ke tabung 6X4 teman-teman ya. Dia diratakan pakai 6X4, udah begitu. Ini juga tabung peratanya juga nih, regulatornya ya. Ini 6GV8P ya, 5651 ini ya. Nah, ini saya pakai kapasitor perata untuk tabung ini, saya pakai Jensen semua nih. Ini Jensen juga ya. Ya. Ini bukan trafo teman-teman, tapi ini cuk. Saya pakai cuk. Ya, dari trafo diubah menjadi DC, diratakan lewat cuk ya. Setelah itu baru keluar ke ini yang tadi masuk ke preamp-nya yang terpisah, teman-teman ya. Nah, ini pengontrolan ininya pakai relay semua.
dan juga nyambung ke preampnya tidak menggunakan saklarnya, itu pakainya optocoupler ya, jadi tidak ada yang terhubung langsung gitu ya, mengurangi resiko kena tegangan tinggi teman-teman. Ya, ini semua untuk mengurangi getaran saya kasih Bluetech ya, teman-teman bisa lihat ya, ini Bluetech. Ini tanya nih teman-teman, bertanya ini kenapa nih bisa ada. Nah, ini saya zoomnya. Nah, ini ada styrofoam pop nih. Bakal nutupin ini ya teman-teman ya, panas tabung ini. Kapasitor nih bisa pada rusak kalau ada dia masih ketahan ya, nggak begitu panas ya, karena styrofoam itu sangat meredam panas. Dan ini sebenarnya aslinya rancangan dari JJ Kursio itu tidak pakai tabung. Dia menggunakan dioda ya. Dioda dulunya saya pakai tapi nggak saya cabut ya, ini ya udah dimatiin aja, nggak dipasang, cuma saya nggak lepas, ribet lepasnya. Ininya regulator saya ganti tabung, masuk pakai transistor gitu. Setelah diratakan tabung, mungkin teman bertanya, kok kenapa nggak tabung semua gitu. Begini loh teman-teman, ketika saya pakai regulator ini ya yang pakai dioda, suaranya kering, kaku ya. Kalau saya pakai tabung aja, suaranya empuk, enak gitu, basah, tebal. Cuman apa? Terlalu loyo, kurang enak gitu. Maka saya gabungin ya. Tabung di sini, di akhirnya pakai transistor. Suaranya tebal, empuk, dan tidak loyo gitu. Ya. Demikian teman-teman ya. Kita sudah lihat nih, kita review dalamnya daripada preamp ini. Yang saya biasa ngetes. Nanti kita coba uji dengar. Ya, bagaimana hasil suaranya. Oke, langsung aja kita mendengar dari kualitas preamp ini. Ya, teman-teman, sekarang kita akan coba preamp ini akan kita coba preamp tabung dengan tabung E88CC Philip Colpin ya, keluaran tahun 60-an. Bagaimana dia bernyanyi, teman-teman ya. Kita dengarkan. Oke. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, the world where roses bloom. And when you speak, angels from above, everyday words seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose.
the magic spell you cast. This is a lively rose. When you kiss me, heaven sigh, and though I close my eyes, I see lively rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, the world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above, everyday words seems to turn into love songs deep in your heart, and so to me. And life will always be la vie Ya, oke, teman-teman, kita sudah dengar bagaimana kualitas preamp ini, walaupun sudah berumur cukup lawas, tapi saya pikir masih baik untuk bernyanyi. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa lagi. Salam DIY.